Halo teman-teman pembelajar, selamat datang di video pembelajaran statistika bersama Stacy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data yaitu modus. Jadi pastikan kalian untuk tetap fokus dan siap untuk belajar. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan mempelajari tentang apa itu modus. Modus atau nilai terbanyak adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Untuk menemukan modus, kita harus mengurutkan data lalu menghitung frekuensinya. Nilai dengan frekuensi tertinggi adalah modus. Dalam suatu data bisa memiliki lebih dari satu modus. Contoh, kita memiliki data yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 5, dan 8. Kita urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jadi kita dapatkan 4, 5, 5, 5, 6, 7, dan 8. Karena jumlah datanya sedikit, maka dapat kita lihat bahwa data yang paling sering muncul adalah 5. Maka modus dari data yang kita miliki adalah 5. Modus untuk data berkelompok atau data yang terdistribusi frekuensi adalah MO sama dengan TB tambah F1 dibagi F1 tambah F2 dikali P. Di mana MO merupakan simbol dari modus, kemudian TB adalah tepi bawah kelas modus, dan untuk menentukan F1 kita perlu tahu terlebih dahulu FMO atau frekuensi dari kelas yang memuat nilai modus. Oke. Kemudian F1 kita temukan dari frekuensi kelas modus atau FMO dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Hasilnya merupakan nilai dari F1. Kemudian untuk F2 kita kurangi frekuensi dari kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Hasilnya akan menjadi nilai dari F2. Kemudian P adalah panjang kelas. Kita langsung masuk ke contohnya. Diketahui data berdistribusi frekuensi seperti tabel. Tentukan nilai modus dari tabel distribusi di atas. Maka dari tabel distribusi frekuensi yang ada, kita perhatikan pada kolom frekuensinya. Perlu kita ingat kembali bahwa nilai dengan frekuensi tertinggi adalah modus. Dari data ini, nilai dengan frekuensi tertinggi yaitu 24 yang berada pada kelas ke-5. Sehingga letak kelas modus berada di kelas ke-5. Untuk mencari tepi bawah dari kelas modus, kita kurangi batas bawah kelas modus yaitu 71 dengan 0,5 sehingga menghasilkan tepi bawah kelas modus yaitu 70,5. Oke, masuk ke dalam rumus. Perlu kita ketahui bahwa frekuensi dari kelas modus yaitu 24. Untuk menentukan nilai F1, maka kita perlu kurangi nilai frekuensi pada kelas modus yaitu 24, kita kurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus yaitu 13. Frekuensi sebelum kelas modus yaitu 13. Sehingga 24 dikurangi 13 yaitu 11. Untuk mencari F2, kita kurangi frekuensi kelas modus yaitu 24 dengan frekuensi setelah kelas modus yaitu 21. Sehingga kita dapatkan 24 dikurangi 21 sama dengan 3. Kita sudah dapatkan nilai F1-nya yaitu 11 dan F2-nya yaitu 3. Untuk mencari panjang interval kelas, dengan mencari selisih dari tepi atas kelas modus dan tepi bawah kelas modus. Sehingga kita dapatkan 80,5 dikurangi 70,5 sama dengan 10. Panjang kelas yang kita miliki yaitu 10. Setelah menemukan semua nilai yang ada, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus modus
data berkelompok, yaitu tepi bawah ditambah F1 per F1 tambah F2 dikali P. Tepi bawah kelasnya tadi kita sudah dapatkan yaitu 70,5, F1-nya yaitu 11, dan F2-nya yaitu 3, panjang interval kelasnya yaitu 10. Sehingga kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Modus sama dengan 70,5 ditambah 11 per 14, 14 dari 11 tambah 3 tadi, dikali dengan 10. Sehingga nilai dari 11 per 14 yaitu 0,7857 dikali dengan 10, hasilnya 7,857. Maka nilai modus kita jumlahkan tepi bawah kelas modus tadi atau 70,5 dengan 7,857 menghasilkan 78,36. Sehingga nilai modus yang kita dapatkan dari data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi adalah 78,36. Begitulah cara untuk menentukan modus pada data tunggal dan data berkelompok. Semoga teman-teman dapat memahami konsep ini dengan baik. Jangan lupa berlatih untuk menemukan nilai modus sendiri. Terima kasih telah menonton video ini.